Oke, halo semuanya, balik lagi di channel Muhammad Julian. Dan di video kali ini, di depan kita udah ada Yamaha R15 V3 alias Yamaha R15 tahun 2018 faceliftnya. Dan di video kali ini kita akan ngebahas review dari R15 V3 di tahun 2024 gitu. Dan apakah motor ini masih worth it untuk kalian beli di tahun ini? Mari kita bahas secara detail. Oke, jadi di video kali ini kita bakalan ngebahas dari mulai depan sampai belakang apa aja yang kalian dapat kalau misalnya kalian beli R15 V3 ini. Dan for your info aja, R15 V3 ini udah langka banget versi barunya untuk di dealer resmi ya. Dan jadi kita pembahasannya lebih ke motor secondnya aja gitu. Kira-kira kalau misalnya budget 20 jutaan dapat apa aja dari R15 V3 ini. Oke, langsung aja kita mulai dari bagian depan terlebih dahulu ya. Untuk bagian depan ini sebenarnya kita udah ganti juga windshieldnya pakai windshield aftermarket gitu. Terus juga si spionnya kita udah ganti pakai stealth mirror, dan ada beberapa baut pemanis warna biru gitu. Walaupun aslinya itu warna hitam ya kalau nggak salah. Terus juga spionnya ini nggak kayak gini ya. Kalau misalnya untuk ori dia pakai yang panjang gitu. So, buat build quality overall ya, dari tameng depan ini masih oke banget dipakai di tahun 2024. Kurang lebih usianya udah hampir 7 tahun lah, jalan ke 7 tahun ya ini motor. Dan kalau misalnya kita lihat sekelilingnya, full body itu masih bagus banget. Ini masih cat bawaan pabrik, masih belum ada yang lepas. Bodinya juga build quality-nya terbilang oke gitu. Dari kita mulai ketok-ketok kayak gini, ini R15 V3 ini lebih bagus mungkin ya gue bilang daripada R25 gue untuk build quality dari bodinya. Terus juga untuk ban, kalau misalnya kalian beli masih bawaan, dia menggunakan ban dari IRC dengan ukuran 100/80 ring 17. Dan juga kalau misalnya kalian kita lihat, ini suspensinya sudah upside down bawaan dari pabrik. Jadi kalau misalnya kalian pakai untuk harian, untuk jalan-jalan yang lumayan jelek, ini suspensi enak banget sih. Feedbacknya juga bener-bener kerasa enak, nikmat juga sih dipakai untuk sehari-hari ya. Ini gue udah pakai juga sih si R15 nya ini, udah sering tukeran juga. So far enak-enak aja, dan nggak pernah ada kendala bocor dari seal shock gitu untuk 7 tahun pemakaian. Walaupun kita udah ganti juga oli shocknya, jadi biar lebih ngeribon lagi, biar lebih enak kita udah ganti gitu. Terus untuk bagian atas, di atas ini ya, dari kokpitnya, R15 V3 ini tergolong yang komplit di kelas 150 cc. Karena mulai dari bagian kanan ini udah ada kill switch, udah ada lampu hazard. Terus juga segitiganya ini model sporty gitu ya, ala-ala racing gitu, bawaan pabrik. Dan juga untuk di bagian kiri di sini ada tombol lampu jauh, lampu dekat, lampu dim juga, dan lampu sen. Terus ada tombol klakson. Untuk tipe stangnya dia menggunakan under yoke khas motorsport gitu, nggak kayak R25. Kalau R25 kan masih upper yoke gitu, jadi sport touring jatuhnya. Lanjut ke bagian speedometer ya, kita nyalain dulu. Nah di sini di speedometernya bener-bener komplit juga. Dari mulai lampu-lampu di sini, lampu indikatornya adalah indikator netral, suhu, engine check. Terus di sini ada lampu sen, kita nyalain. Nah di bawahnya ini ada lampu jauh, lampu dekat. Jadi buat konsolnya dia komplit juga gitu. Terus untuk dari sisi speedometernya, dia di atas ini ada indikator gear. Ini ada RPM ya, yang panjang sampai ke kanan. Ada juga odo, ada kecepatan mil per hour-nya, dan ada indikator bensin. Dan ini kita bisa ganti-ganti pakai tombol ini. Sini ada odo, trip 1, trip 2, ada jam. Ini ada apa ya ini? Ini kalau nggak salah buat ngukur bensin juga sih bisa. Ini ada average bensin per liternya, itu kilometer per liternya berapa. Terus juga di sini ada average oli ya mungkin ya, 23 kilo ya, kurang lebih kayak gitu sih. Bener-bener komplit banget R15 V3 ini. Di segmented kelas 150 cc gue bisa bilang kalian dapat banyak lah kalau dari segi elektronikal kayak gini ya. Terus juga di sini ada lampu buat shifting, alias lampu yang ngingetin kalau misalnya
kalian udah harus oper gigi gitu, dan itu bisa disetting di berapa ribu RPM. Lanjut lagi ke bagian belakang. Di bagian belakang di sini ada tangki dengan ukuran 11 liter dan dia minumnya itu Pertamax karena kompresinya udah 11. Jadi harusnya pakai Pertamax. Untuk bagian rangka di sini R15 sudah menggunakan rangka Delta Box, di mana rangka ini dipakai juga di motor-motor super sportnya Yamaha untuk moge-mogenya gitu. Jadi si R15 ini sudah menggunakan chassis yang sama yang digunakan di Yamaha R6 dan juga Yamaha R1 gitu. Dan ini jadi kelebihan tersendiri untuk R15 karena di CBR dan juga di GSX itu masih belum pakai rangka Delta Box macam ini gitu. Dan jadi poin lebih juga sih. Aduh. Ya, kita beranjak ke bagian bawah. Di sini ada mesin 150 cc, 19 horsepower dan 23 Nm torsinya. Jadi untuk diameter kali langkahnya dia di 58 kali 58. So far sih untuk spesifikasi kayak gitu motor ini enak banget dipakai untuk harian karena dia kan square ya. Jadi bagian atas sampai bagian bawah alias bagian bawah sampai bagian atas itu flat aja gitu. Tenaganya bakalan kerasa sama, dan kalau misalnya pakai harian ya otomatis itu menghasilkan user experience yang lebih enak gitu karena tenaganya itu bener-bener merata. Lanjut ke belakang gitu ya, dan yang bikin gue suka dari R15 V3 ini untuk swing armnya ini menggunakan kayak modelan banana arm gitu yang dipakai juga di kelas-kelas mogenya Yamaha. Jadi kelihatannya lebih sporty lagi, lebih kayak moge lagi gitu, dan juga lebih gambut lah istilahnya orang bilang ya, karena ini armnya itu bener-bener gede gitu. Terus di sana juga ada monoshock yang travel distance shocknya itu gue gimana ya biasa aja sih, nggak terlalu oke juga menurut gue dibanding R25 secara bawaan gitu ya. User experience-nya masih enak R25 sih kalau misalnya untuk dari ori pabrik. Tapi gue juga nggak ngalamin kendala untuk si R15 V3 ini. So far enak-enak aja gitu ya, dipakai buat jalanan polisi tidur, buat yang ada lubang-lubangnya masih aman-aman aja sih. Jadi ya nggak terlalu jelek tapi nggak wah banget gitu ya, pas lah untuk shock belakangnya. Terus juga untuk bagian kaki-kaki belakang, di kaki-kaki belakangnya dia juga bahan bawaannya ini masih dari bahan bawaan pabrik, belum diganti ya. Kalian udah bisa lihat ini betapa keriputnya gitu sih bannya. Dan untuk ban belakangnya dia menggunakan 140 banding 70 ring 17 juga, dan bannya sama-sama menggunakan IRC untuk bagian depan dan belakang. Terus untuk pengereman belakangnya dia udah disuplai by Nissin. Ya kalian tahu Nissin itu gimana gitu kualitasnya untuk pengereman motor kalian gitu. Jadi lumayan oke lah kalau udah dari Nissin ya. Belakang sini udah ada lampu yang kita udah ganti juga sih pakai lampu 3-in-1, jadi nggak akan kelihatan lampu sennya, dan kelihatannya rapih banget gitu. Looksnya itu kayak clean banget, nggak terlalu banyak ke kiri ke kanannya gitu ya. Terus juga kita udah pasang tail TD di bagian belakang, jadi kesannya masih lebih rapih juga sih, nggak terlalu ngelebar gitu ya. Untuk jok dia tingginya di 815 mm. Jadi kalau misalnya kalian tingginya 160 cm, ini memang agak struggle jujur untuk motornya. Cuman enaknya dia ini ringan gitu. Karena gue udah kebiasa bawa R25 terus dipakein ke R15, jadi udah gimana ya, udah ke handle lah secara baik si motornya gitu. Mungkin akan lebih tinggi, cuman karena udah biasa pakai R25 jadi motornya itu kerasa lebih ringan, jadi lebih pede aja gitu bawa motor ini. Cuman kalau misalnya recommended sih buat tinggi badan yang 165 itu masih oke sih. Cuma untuk 160 kalian pasti bakalan agak jinjit. Dan jok belakangnya kayak gini ya bentuknya. Ini masih full bawaan juga. So far empuk-empuk aja, dan kualitas kulit joknya ini bagus sih. Belum ada kayak ngeletrek gitu ya, ngelepas gitu nggak ada. Kayak gitu sih yang kalian dapetin dari R15 V3 ini kalau misalnya kalian beli motornya gitu ya. Terus mungkin untuk kayak kelebihan dan kekurangannya secara sekilas sih. Untuk kelebihannya, gue suka di motor ini karena pertama dia ganteng ya. Dari bawaan pabriknya udah ganteng gitu. Modif setipis ini aja udah kayak
lumayan gitu motornya, karena memang dari bawaannya ganteng dan juga dia ngasih banyak banget fitur-fitur di R15 V3 ini si Yamaha itu. Dari mulai shocknya udah upside down, terus juga tadi ya di kokpitnya itu udah banyak banget gitu fiturnya, dan chassisnya yang udah delta box, terus juga arm belakangnya yang udah modelan banana. Jadi bikin kesan motornya itu kayak udah sporty banget, udah moge banget gitu. Walaupun cc-nya cuma 150 cc, tapi kelihatannya ini udah gagah banget untuk dipakai harian ataupun dipakai sanmorian gitu ya. Mungkin segitu dulu aja untuk video kali ini. Apakah motornya worth it? Menurut gue masih worth it banget, apalagi di pasaran sekarang udah mulai agak turun ya harganya. Udah ada yang jual di under 25 gitu untuk showroom, dan juga odonya itu lumayan rendah. Yang pastinya kalau misalnya kalian beli motor bekas itu dicek lagi gitu kondisinya. Jangan langsung transfer aja dan langsung transaksi. Oke, kayak gitu dulu aja sih untuk review kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Seperti biasa jangan lupa di like dan juga di subscribe. Jangan lupa follow juga sosial media gue, linknya ada di bawah, dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya.